Saya akan pelan-pelan di sini untuk menerangkannya supaya teman-teman juga bisa mengikuti dan juga bisa memahami alur MVC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, baik lagi di channel MHP Code. Pada video kali ini kita akan lanjut pembuatan aplikasi penerimaan mahasiswa baru. Ya, bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan tonton playlistnya dari awal karena kita akan melanjutkan aplikasinya ya. Yang pertama, seperti biasa, teman-teman siapkan dulu alat tempurnya, yaitu kode editor dan juga examnya dinyalakan aplikasinya, dan juga siapkan browsernya ya. Oke, kita langsung saja running aplikasinya. PHP Spark Server. Oke, kita sudah menjalankan di localhost 8080. Kita coba klik follow link. Nah, maka aplikasinya sudah jalan. Kita coba arahkan ke admin/dashboard. Nah, oke, di video sebelumnya kan kita sudah berhasil melakukan templating ya, layout menggunakan kode igniter 4. Pada video kali ini kita akan membuat halaman untuk calon mahasiswa ini. Ada jalur kampus dan juga jalur KIP. Kita akan buat dulu halaman untuk jalur kampus ya, di mana nanti kita akan buatkan landing page untuk mahasiswa mendaftar ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Teman-teman buka kode editornya. Lalu buka folder app-nya, masuk ke views, masuk ke admin, lalu kita masuk logo layout, buka file template ini. Oke. Setelah itu kita akan coba cari bagian, nah ini jalur kampus. Nah, namun kita arahkan dulu untuk dashboardnya ya. Kita arahkan menggunakan PHP echo base URL ke admin slash controller admin dashboard. Kita coba save. Oke, dia udah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan buat dulu link pada jalur kampus. Setelah itu kita akan buat page-nya. Kita copy aja ini ke yang ini ya, jalur kampus. Ref-nya kita arahkan ke admin slash mahasiswa. Jangan lupa save. Kalau misalkan kita coba refresh, nah teman-teman untuk loadingnya kita hilangkan dulu aja ya. Untuk loadingnya kita hilangkan, kita scroll ke bagian bawah, ke atas sorry. Untuk loadingnya nah ini dia free loadernya. Kita komen dulu aja, komen seperti ini, lalu ininya juga kita komen. Jangan lupa save, lalu kita coba refresh. Nah, maka dia tidak menampilkan preloadernya. Lalu kita coba klik untuk jalur kampus. Nah, dia pasti 404 file not found karena kita belum membuat controller admin, membuat controller mahasiswa dalam folder admin.
ya. Sekarang kita akan buat dulu. Nah, saya akan pelan-pelan di sini untuk menerangkannya supaya teman-teman juga bisa mengikuti dan juga bisa memahami alur MVC-nya. Nah, kita masuk ke controller, lalu masuk ke dalam folder admin. Di dalam folder admin, kita buat new file dengan nama mahasiswa.php. Untuk isinya, kita copy aja di dashboard. Untuk di sini, Ctrl A, Ctrl C, lalu masukkan ke dalam controller mahasiswa. Lalu kelasnya kita ganti menjadi mahasiswa. Dan untuk ininya return view-nya kita arahkan ke admin mahasiswa jalur kampus. Nah, kita coba dulu apa namanya save, lalu kita coba reload. Nah, maka dia errornya menjadi berubah. Nah, di sini terdapat error invalid file dari folder admin yang memanggil mahasiswa jalur kampus ini tidak ada. Nah, tugas kita sekarang membuatkan file mahasiswa underscore jalur underscore kampus ini di dalam folder admin view. Oke, kita balik ke code editor. Lalu kita masuk ke view. Nah, di sini konsep NVS-nya terjadi ya. Di sini masuk ke dalam folder admin views. Klik kanan, new file. Kita buat dengan nama mahasiswa underscore jalur underscore kampus titik php. Nah, untuk isinya kita buka dulu tag php, lalu echo variable this kita akan extend dulu menggunakan layouting dari kode igniter 4. Extend ke admin slash layout slash template ya, kita panggil dulu file template-nya di dalam layout, lalu kita akan buat kontennya supaya dinamis. This section content. Oke, lalu kita php echo this and section. Oke, jangan lupa di koma ya. Oke, untuk kontennya kita akan gunakan data table ya. Kita akan gunakan data table. Teman-teman bisa buka lagi layout yang kemarin teman-teman atau admin LTA yang kemarin teman-teman sudah download ya. Atau kalau yang belum download bisa diklik di deskripsi, saya sudah sediakan linknya. Lalu kita klik untuk indeks, kita cari bagian data table-nya. Table, data table. Nah, kita akan gunakan data table yang ini ya, yang bisa langsung ekspor Excel, PDF, print, dan juga yang lainnya. Nah, posisinya ada di folder pages, table, data.html. Oke, kita masuk ke pages, folder pages, lalu masuk ke table, lalu di sini ada data. Nah, kita drag saja. Kalau nggak bisa di drag, untuk kode editornya bisa langsung new, open file, lalu masuk ke admin LTA, pages, table, data. Kita buka, lalu kita akan kopikan file data table-nya. Ya. Kita coba scroll ke bawah, kita cari bagian kontennya.
Ini bisa kita minimize dulu biar nggak bingung. Nah, di sini kontennya, konten wrapper. Nah, kita bisa cut ini atau copy. Kita copy, masukkan ke dalam file mahasiswa jalur kampus. Kita copy saja di sini, lalu jangan lupa save. Dan setelah itu kita coba refresh di sini ya. Oke, maka tampilnya sudah berhasil seperti ini. Cuman di sini ada CSS dan juga JavaScript yang belum terpanggil. Nah, caranya kita balik lagi ke code editor, lalu masuk ke file data.html yang tadi kita open file, ya. Lalu kita scroll dulu ke bagian atas. Ini boleh minimize dulu supaya nggak bingung ya. Nah, di sini kita butuh plugin dari data table. Nah, ini nih, segini nih, ya. Data table ini kita copy saja, lalu masuk ke admin layout template, ya. Kita scroll ke atas. Nah, di sini kita pastekan ya untuk data table-nya supaya terpanggil si CSS dari data table-nya. Nah, ininya kita copy aja sampai segini. Oke, jangan lupa save. Lalu setelah itu kita balik lagi ke sini ke data table dari HTML yang sudah kita open file tadi. Lalu kita masuk ke dalam bagian menu footer. Nah, kita akan mengambil data table dan plugins ya. Nah, kita copy ini, Ctrl C, lalu masuk ke template, scroll ke paling bawah bagian footer. Nah, di sini kita paste. Seperti biasa, tambahkan file atau tambahkan link base URL-nya. Oke, lalu kita coba refresh. Apakah terjadi perubahan? Oke, belum terjadi perubahan ya. Nah, kita berarti harus balik lagi ke sini. Kita balik ke sini. Nah, di sini ada script yang harus kita copy juga. Kita copy lalu masukkan ke template. Kita coba refresh. Oke. Kalau masih nggak mau, berarti dia harus ditempatkan di sini ya. Di file masuk jalur kampus. Dan ininya pun kita harus dimasukkan ke sana kayaknya. Kita cut.
belum ya. Oke teman-teman, kita coba pindahkan saja ke template ya. Kayaknya dia masuknya ke template deh. Kita cut, lalu masuk ke template, kita paste di bagian paling bawah. Ini boleh kita hapus. Jangan lupa save. Kita coba refresh. Oh, nggak ada. Oh, dia udah bisa nih. Ya, kita coba search. Firefox. Oke, masuk ya. Cuma ada yang sedikit berbeda tampilannya. Eh, Demo admin lte.js. Nah, ini juga kita hapus. Oke. Kayaknya untuk ininya juga kita pindahkan ya. Yang di template. Ini kita cut. Rapikan dulu. Lalu paste di paling atas. Di sini ya. Jangan lupa save. Kita coba refresh. Oke, sip. Tampilannya udah sesuai dengan yang kita harapkan. Ini boleh kita close. Lalu di sini saya hanya membutuhkan tabel yang ini saja untuk data tabelnya. Yang ini boleh kita hapus. Kita masuk ke mahasiswa jalur kampus. Nah, untuk ininya, nah yang ini kita boleh hapus. Yang ini nih, section yang pertama. Header class. Bentar. Ya oke, itu kita hapus. Coba refresh. Tabelnya juga kita hapus. Itu header class. Bentar, buat apa ya? Data table. Oh jangan, itu jangan dihapus. Oh ini nih. Oke. Berarti di sini yang main konten data tables yang row pertama ini. Card, header, card body. Nah, yang card ini kita coba minimize. Nah, kita hapus yang ini. Bersama div card body-nya. Oke. Kita hapus, lalu kita coba refresh. Nah, sudah terhapus.
ya. Kita coba PDF. Nah, dia langsung download ya. Excel bisa juga. Pagination-nya pun udah otomatis jalan. Lalu kita akan kosongkan dulu tabelnya. Karena kita tidak butuh data itu ya. Itu hanya sekedar dummy saja. Sisakan satu saja ya. Kita sisakan satu TR. Lalu kita coba refresh. Nah, oke teman-teman. Untuk putarnya juga bisa kita hapus saja ya. Untuk footernya kita hapus saja. Nah, ini kita tidak membutuhkannya. Oke, sip ya. Apa jadi kehapus? Ntar. Iya leh, footernya kita hapus. Nah, oke sip ya. Nah, nanti datanya kita akan ngambil data di database. Namun sebelumnya eh, kita akan lanjut di video selanjutnya untuk pembuatan database-nya. Nanti kita akan integrasikan ke dalam tabel ini yang mengambil data dari database langsung. Oke, teman-teman, semoga teman-teman bisa mengikutinya. Apabila ada yang kesulitan atau yang belum bisa dipahami, bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar. Saya akan bantu di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.